Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat kembali berkumpul ya di rumah saya, insyaallah, dan pembicara pada pemantik ya, bukan pembicara pada malam ini Kang Herman sudah siap dengan tema sabar karena Allah. Namun sebelumnya mari kita sanjungan sholawat dan salam kepada Habibina Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sabar itu memang tidak ada batasnya ya, karena kalau ada batasnya berarti selesai gitu ya. Ya berarti ada parameter yang harus kita akan berakhir gitu ya, sabar itu. Kita berakhirnya pada akhir hayat kita gitu ya. Sabar karena Allah ya tentu bukan sabar karena yang lain gitu ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 155 gitu ya, bahwa kita akan diuji ya dengan ketakutan akan kelaparan ya, akan kekurangan jiwa ya, buah-buahan. Dan Allah katakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Baik, kita berikan waktu dan tempatnya kepada akhirnya Kang Herman. Mangga Kang Herman menyampaikan lantikannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita, wabil khusus tentunya nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah berikan kemuliaan ya. Amin, karena amin. Malam ini kita mengadakan agenda rutin kita, yaitu dokmong, yaitu dodok bareng ngomong tentunya perkara-perkara yang dapat menambah keimanan ketakwaan kita insya Allah kepada Allah SWT. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam suri tauladan kita, manusia terbaik Habibana Muhammad SAW, wala keluarga, kerabat, sahabatnya yang senantiasa taat berjalan di atas syariat yang beliau bawa, dan semoga saja kita termasuk dari golongan yang istiqomah di jalan beliau, yang insya Allah semoga saja mendapat syafaatul di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, wahai fillah yang dirahmati Allah, Al-Fakir berbicara di sini sebagai pemantik, bukan berarti Al-Fakir lebih alim, bukan berarti Al-Fakir lebih paham, lebih keilmuannya dari antum-antum semua, karena memang sesuai dengan kesepakatan ini berputar ya. Jadi minggu kemarin Ustadz ya, Ustadz Hasanuddin berhalangan, jadi ganti sama antum kan Ustadz. Jadi sekarang bagian saya gitu. Ikhwan fillah yang hormati Allah, sabar ya, tema malam ini Al-Fakir mengangkat tema sabar. Sabar itu sesuatu yang sering lah kita dengar ya, sering kita dengar, gampang diucapkan,
tapi susah untuk dijalani gitu. Susah untuk dijalani, susah untuk ya gampang direalisasikan lah. Jadi kalau ditinjau dari bahasa ya, dari ilmu balaghah ya, sabar itu kan kata dasarnya itu as-sabru ya, as-sabru yang artinya lebih ke menahan diri dari keluh kesah, gelisah, menahan diri dari apa yang Allah larang gitu, menahan diri dari apa-apa yang dapat menyebabkan kita kegalau lah, kekecewaan gitu. Sabar, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran seperti moderator yang utarakan tadi, suratul Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tiyakum khalau min qablikum masatul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala nasrullah inna nasrullahi qarib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di ayat ini bagaimana kemudian Allah menegaskan ya kepada kita gitu. Am hasibtu an tadkhulul jannah, apa kalian mengira akan masuk surga gitu kan. Sedangkan kriteria masuk surga itu sendiri itu tadi harus diuji dulu gitu kan. Diuji dulu dengan kesengsaraan, kekurangan buah-buahan, terus bahkan sampai kelaparan seperti yang moderator sampaikan di awal tadi. Bahkan sampai orang-orang yang beriman bersama Rasul itu ngomong itu mata Nasrullah gitu, sampai berbicara seperti itu. Padahal itu Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Apalagi kita kan yang kadar keimanannya ya jauh lah gitu. Tapi ya Allah tegaskan lagi bahwasanya pertolongan Allah itu dekat gitu. Berarti di sini juga dituntut, diminta agar seorang muslim itu harus memiliki yang namanya sabar gitu. Sedangkan sabar itu sendiri ditinjau dari artinya tadi ya menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menerima dengan lapang dada, tenang, tidak tergesa-gesa, kurang lebih seperti itu. Berhusnudzon kepada Allah dengan apa yang sedang menimpa gitu. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang sudah mafhum lah kita dengar dari para mubalik, yang kurang lebih auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalat. Jadi hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah oleh kalian salat itu dan sabar itu sebagai pertolongan gitu. Jadi Allah sendiri yang menidakkan kata nidak di situ, ya ayyuhallazina amanu, diseru kepada orang beriman itu jadikanlah pertolongan salat itu menjadikan pertolongan dan sabar kepada kita orang-orang beriman. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Dan banyak sekali ayat-ayat redaksi yang senada menganjurkan untuk kita senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama secara garis besar ya, sabar itu dibagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam taat kepada menaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar di dalam mendapatkan petaka dunia, musibah, cobaan seperti yang tadi disinggung. Dan yang ketiga itu sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar seperti itu. Baik, kita kupas sedikit. Pertama yaitu sabar dalam menaati Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita paham, ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran yang sebelum Rasulullah juga yang turun dari Allah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, itu mereka itu juga diuji dengan cobaan, goncangan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai diboikot, sampai diboikot oleh para kaum Quraisy. Maka Kang. Maka Manik. Waalaikumsalam. Dari kenapa, Bang? Dari Karawang, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Padahal. Saya kontak sama Saduki. Iya, Mas Saduki. Tadi apa tadi? Ahlan wa sahlan, enggak. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sendiri tidak hanya ujian berupa pemboikotan, cacian, makian, bahkan sampai fisik ya. Bahkan beliau juga sampai direncanakan untuk dibunuh karena membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak mundur gitu. Beliau menerima bahwasanya cobaan yang seperti ini ya konsekuensinya oleh para anbiya gitu. Nabi-nabi sebelumnya juga sampai bahkan beberapa nabi sebelum Rasulullah juga sini sampai syahid kan, dibunuh oleh kaumnya sendiri gitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak mundur, tetapi beliau tetap sabar, paham betul inilah resiko konsekuensinya membawa amanah risalah yang oleh Allah SWT diturunkan kepada beliau. Dan sama sebenarnya Rasulullah itu kan suri tauladan kita ya. Sebagaimana Rasulullah itu diturunkan risalah kepada beliau dengan sebegitu beratnya cobaan, sebegitu beratnya ancaman, bulian lah kalau sekarang, caci maki segala macam. Hal yang senada juga dialami oleh para dai-dai yang menyerukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, zaman sekarang ulama-ulama yang lurus menyerukan kepada masyarakat, kepada manusia untuk kembali kepada hukum Allah, untuk kembali kepada syariat Allah. Lihat bagaimana kita lihat di sosial media, ulama-ulama yang lurus senantiasa dibully kalau bahasa sekarang itu, senantiasa dicemooh. Berbeda halnya dengan, mohon maaf, beberapa ulama yang lebih ke moderat, lebih ke mau berdiskusi dengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, justru mereka munculkan, mereka blow up, banyak lah dekat dengan kekuasaan, dekat dengan kekuasaan, yang tidak mau menegaskan bagaimana posisi syariat itu harus berada di tengah-tengah dan harus taati. Banyak seperti contohnya, banyaklah kita lihat di televisi yang sampai sekarang ya ustaz-ustaz yang seperti itu ya, yang harusnya jadi tuntunan bahkan terkesan jadi tontonan seperti itu. Mohon maaf gitu. Jadi sabar, kembali lagi tadi, bagaimana Rasulullah sabar menapaki jalan dakwah ini, ya harusnya demikian pula lah yang seharusnya ulama-ulama lurus ini memahami itu. Dan insya Allah ulama-ulama yang lurus akan selalu ada sampai hari kiamat. Mereka akan tetap berdiri di atas jalan ini. Maka tidak aneh bagaimana dijelaskan dalam beberapa keterangan, bagaimana nanti ulama-ulama yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, ulama-ulama yang tidak menyatakannya hak, bahkan mohon maaf ada yang justru mengganti hak itu menjadi kebatilan, itu banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan. Nauzubillah, gitu, luar biasa balasan dari Allah itu. Dan terkait kepada sabar tadi juga, sabar ini juga sama, Allah akan ganjar dengan ganjaran yang luar biasa, yakni kenikmatan yang tidak putus, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah juga, auzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa hisab, tanpa hitung gitu. Makanya kenapa seorang muslim itu berusaha harus memiliki sifat sabar itu, karena memang di sepanjang perjalanan hidup kita ini pasti akan menemukan tantangan, pasti akan menemukan rintangan. Terlebih para hamlud dakwah ya pasti akan menerima setidaknya sedikit apa yang diterima oleh Rasulullah. Contoh tadi seperti yang saya singgung di awal, Rasulullah dihina, dicaci, dimaki. Coba lihat sekarang ulama-ulama yang lurus itu, sama, mereka juga dicaci, dibully, dimaki. Oleh siapa? Tentu oleh orang-orang yang tidak menyukai syariat Allah gitu, baik dari kaum kafir maupun dari kaum munafik gitu. Baik, iman fillah yang dirahmati Allah, itu tadi poin pertama, sabar dalam menaati Allah. Dan yang kedua itu sabar dalam menerima petaka dunia, seperti tadi suratul Al-Baqarah tadi, goncangan, kelaparan, pembunuhan, ya itu pasti akan dialami oleh orang-orang yang memiliki iman gitu. Terlebih seperti sekarang ini yang sedang kita saksikan ya, udah hampir 2 tahun ya. Betul. 2000 ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun bagaimana umat Islam di sana itu, Masya Allah, luar biasa Sabarnya ya. sabar mereka itu sudah di luar nalar kita sebagai manusia biasa ya, meskipun belum sampai titik seperti para anbiya. Cuman
kalau kita bandingkan dengan kita yang ada di negeri ini gitu ya, belum apa-apanya kesabaran kita. Kita paling menunggu datangnya rezeki, menunggu datangnya sesuatu yang kita harapkan saja, kadang kita tidak sabar. Mereka itu Masya Allah, ada istilahnya pagi seperti bulan puasa kemarin, sahurnya di dunia, bukannya di akhirat. Mereka syahid gitu. Tapi memang ini konsekuensinya berjalan di jalan agama Allah ini. Dan yang miris sekali juga seperti yang kita ketahui bersama ya, bagaimana kemudian penguasa-penguasa di Jazirah Arab, wabil khusus mungkin di sekitaran Al-Quds, justru mereka justru bermesraan ya dengan si tangan berdarah Dajjal Trump ya. Mereka sambut dengan karpet merah, mereka memberikan investasi triliunan dolar bahkan untuk Amerika. Sedangkan di satu sisi mereka membiarkan si pelaku utama otaknya sebenarnya kan Amerika itu sendiri. Tidak mungkin Israel dengan sewenang-wenang berani membombardir Gaza tanpa ada persetujuan dari tuan mereka sendiri, yakni Amerika yang diwakili kemarin oleh Donald Trump. Sangat disayangkan bagaimana kemudian penguasa-penguasa itu abai, menutup mata, sampai rapat sendiri pun yang sebenarnya itu adalah hak Mesir, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sangat miris sekali. Makanya kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan goncangannya luar biasa, yang sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi, yang sudah tidak bisa digambarkan dengan pikiran normal lagi, semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran gitu. Dan yang tercatat meninggal dunia semoga Allah jadikan syahid. Amin ya rabbal alamin. Baik masalah muslimin, iman pilihan rahmati Allah, itu tadi yang kedua dalam mendapati petaka dunia ya. Ini petaka dunia yang barusan kita bahas itu berbicara dengan Palestina. Kenapa Al-Fakir mengangkat masalah Palestina? Ya karena memang kalau dibandingkan dengan petaka dunia yang kita alami gitu ya, itu masih belum apa-apanya gitu. Ya kayak kita di Indonesia paling belum pernah sejarahnya kita nggak makan satu hari. Makan pasti makan meskipun hanya dengan uyah lah gitu. Cuma kalau saudara-saudara kita di sana itu sampai mohon maaf, yang tadinya untuk bahan dasar ternak pun karena terpaksa, karena tadi kan kelaparan, waljui wanak minal awal yang pasui wasama, itu betul-betul mereka alami. Betul-betul ayat-ayat dalam Al-Quran itu ya terjadi gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, kata Allah. Memang mereka alami goncangan-goncangan itu, kelaparan itu. Jadi makanya Al-Fakir mengangkat petaka seperti yang saudara-saudara kita alami di Palestina itu, karena kalau kita berbicara masalah di kita gitu belum apa-apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yakni sabar dalam menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah, ya lebih ke fokusnya dakwah, bersabar dalam dakwah, karena setiap perjuangan itu pasti ada tantangannya. Maka kita dituntut untuk senantiasa sabar, jangan tergesa-gesa, tetap husnuzon kepada qada dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira segitu dulu pemantik dari Al-Fakir. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ahina Herman, Kang Herman, telah memaparkan pelantikannya ya pada malam ini terkait dengan tema sabar.